Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai materi pertama kita di teori bilangan, yaitu keterbagian ya. Jadi ini materi pertama kita. Oke, apa yang akan kita pelajari? Oke, kita akan pelajari ya, mulai dari definisinya ya, sampai sifat-sifat pentingnya. Oke, nanti yang terakhir ada latihan. Langsung saja, ini definisi keterbagian. Apa itu? Diberikan bilangan bulat A dan N. Oke, terus apa? Kita katakan A membagi ya, atau biasanya habis membagi ya. Jadi A membagi atau habis membagi N ya, jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat K sehingga N dapat kita tuliskan sebagai A kalikan K. Oke, jadi itu definisinya ya. Oke. Jadi misal kita ditanya apakah 3 itu membagi 6 ya. Berarti jawabannya iya ya. Kenapa? Karena ada siapa? Ada K, bilangan bulat K siapa? 2 ya. Sehingga 6 itu bisa saya tuliskan sebagai 3 kalikan 2. Oke. Jadi begitu definisinya ya. Oke. Oke. Ini simbolnya ya. Oke. Ini simbolnya. Oke. Jadi apa? A membagi N. Oke. Jadi kalau A membagi N kita tuliskan A begini N. Oke. Jadi ini bacanya A membagi N ya. Oke. Jadi A membagi N kapan? Jika dan hanya jika ya terdapat ya, bilangan bulat K ya. Sehingga N-nya bisa saya tuliskan A kalikan K. Jadi ini secara matematis nulisnya begini ya. Oke, mudah ya. Oke, next. Oke, selanjutnya saat kita sudah dapat sesuatu bilangan membagi bilangan yang lain ya, maka ada istilah baru di situ ya. Itu apa? Yang pertama, jadi dalam kasus A membagi N, kita sebut A itu faktor ya, atau pembagi dari N ya. Dan N-nya kita sebut kelipatan dari A. Oke, jadi untuk contoh yang tadi, 3 kan membagi 6 ya. Maka kita sebut apa? 3 itu faktor ya. Faktor dari 6. Atau kita sebut apa? 6 kelipatan dari 3. Oke, jadi apa yang ada di definisi ini itu didukung oleh konsep kita ya, SD dulu ya. Coba kalau kita tanya anak SD ya, apakah 3 bisa membagi 6? Nah, pasti mereka akan bilang apa? Bisa kan gitu ya. Oke. Meskipun mereka mungkin tidak akan menyebutkan definisi ini ya. Tapi konsep itu sudah tertanam sejak kita SD kan begitu. Oke. Jadi kita sudah dapat istilah baru yaitu faktor atau pembagi ya. Atau N-nya kelipatan dari A. Oke, terus yang terakhir apa? Jika A tidak membagi N, kita tuliskan A begini N. Oke. Dan ini kita baca apa? A tidak membagi N. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next. Oke, kita contohkan ya. Misal kita ditanya apakah 4 membagi 12 ya? Oke, pasti jawabannya iya ya. Kenapa? Karena ada siapa? Ada bilangan bulat K. Katakan angkanya, jadi kalau ada itu harus bisa disebutkan siapa? 3 kan ya. Sehingga 12 itu bisa saya tuliskan 4 kalikan 3 kan. Terus apakah min 8 itu membagi 20 misalnya? Oke, ini jawabannya apa? Tidak ya. Karena apa? Karena berarti nanti ingkarannya ada, berarti kan setiap. Karena untuk setiap bilangan bulat K ya, 20 itu tidak akan pernah bisa kita tuliskan sebagai
min 8 kalikan K, kan begitu. Oke, terus apakah apakah 9 membagi 0 ya? Nah, biasanya teman-teman mahasiswa kadang bingung ini ya. Oke, padahal ini jawabannya apa? Iya ya. Oke, kenapa? Karena ada K ya. Ada bilangan bulat K ya. Nah, siapa? Ya 0 ya. Sehingga kita bisa tuliskan 0 sebagai 9 kalikan 0. Artinya, jadi untuk sebarang bilangan bulat K ya. Nah, untuk sebarang bilangan bulat A, A itu pasti membagi 0 ya. Oke, gitu aja ya gampangannya. Oke, saya kira sudah paham ya. Mudah sekali. Oke, ini contoh-contoh klasik ya soal-soal keterbagian ya. Biasanya ini muncul di Olimpiade tingkat SD SMP ya. Jadi ini 3 ini jenis soal yang sama ya. Jadi kalau kita ketemu soal begini ya, tipsnya apa? Kita harus munculkan pembilang di penyebut. Munculkan penyebut di pembilang. Oke. Munculkan yang bawah di atas ya. Oke, mari kita kerjakan ya. Tentukan semua bilangan bulat n sehingga 2n plus 3 per n plus 3 itu bulat. Oke, berarti katakanlah ini 2n. Kita jawab yang nomor 1 dulu ya. Oke, 2n plus 3 per n plus 3 itu sama dengan K ya. Oke, kan bulat ya. Oke, jadi apa tadi tipsnya? Munculkan pembilang ya, di penyebut. Oke, ya udah kita munculkan aja. Oke, ini tulis n plus 3. Berarti ini munculkan aja ya, n plus 3 ya. Oke, kalau begini kan belum sama kan dengan yang 2n plus 3. Ya udah, biar sama, ya paling natural kan kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2, nanti akan muncul 2n ya. Oke. 2 kalikan 3, 6. Tapi ini 3, berarti harus saya kurangi 3 kan gitu. Maka ini akan kembali lagi ke sini kan gitu. Ingat ya, teknik utama mengerjakan matematika itu apa? Jangan pernah ubah soalnya. Tapi kita harus bisa mengubah wajahnya. Jadi itu saja ya. Oke, jadi ini kita bisa tuliskan apa? Ini sama dengan 2 ya, dikurang 3 per n tambah 3. Oke, ya. Maka bisa kita simpulkan apa? Oke, dari depan yang dan belakang, oke, dari sini ke sini, maka akan saya dapatkan apa? Kita dapat 3 per n plus 3 ya. Oke. Itu sama dengan 2 kurang K ya. Oke, perhatikan ya, 2-nya itu bulat. Oke, ini bulat ya. K-nya bulat juga kan? Bulat kurang bulat kan bulat ya. Oh, artinya ini bulat ya. Artinya ini juga bulat kan gitu ya. Oke. Oke, agar dia bulat ya. Berarti apa? Dengan kata lain apa? Oke, dengan kata lain kita dapat apa? N plus 3 itu membagi 3 ya. Akibatnya apa? Artinya kita punya N plus 3 itu pasti faktornya ya. Karena membagi maka dia faktor ya. Faktor dari 3. Maka saya punya apa? N plus 3 itu siapa saja yang mungkin ya. Bisa min 3, negatif 3 ya. Negatif 1, 1, 3 ya. Sehingga N-nya nanti saya punya, ini berarti negatif 6 ya. Ini berarti negatif 4 ya. Ini berarti negatif 2 ya. Dan ini 0 ya. Jadi inilah semua nilai N yang memenuhi ya. Jadi kita nggak perlu nyoba satu-satu ya. Kita akan dapat ini. Ya, untuk 2 dan 3 saya rasa serupa ya. Oke, silakan dicoba ya. Oke, kalian bisa skip, kalian coba nanti ya. Oke. Oke, contoh yang kedua, misal kita punya apa? Tentukan ya, semua bilangan asli N ya, sehingga N
kuadrat plus 2020 kuadrat sempurna misalnya. Oke. Soal jenis ini juga sering muncul ya di soal SMP ya. Oke, jadi gimana caranya? Ya udah kita tuliskan n kuadrat plus 2020 katakanlah sama dengan m kuadrat ya. Kan katanya kuadrat sempurna ya. Jadi kita tahu dulu katakanlah kuadrat sempurnanya itu m ya. M kuadrat maksudnya. Dengan m-nya asli ya. Maka kita punya apa? Kita akan punya 2020 sama dengan m kuadrat kurang n kuadrat. Berarti di sini kita punya apa? 2020 sama dengan ini kan selisih 2 kuadrat ya. Berarti ini m plus n kali m min n. Dengan kata lain kita punya apa? Perhatikan bahwa m-nya asli, n-nya asli. Maka m tambah n pasti asli atau pasti bulat gitulah. Terus ini m-nya bulat ya atau asli, n-nya asli atau bulat ya. Nah, maka m kurang n-nya pasti bulat ya. Berarti ini bulat-bulat. Artinya kita simpulkan apa? Kita dapat simpulkan m plus n itu harus faktor dari 2020. Serta m min n itu harus faktor dari 2020. Oke. Ya udah, berarti kita tinggal faktorisasi aja ya. Ini si 2020 ini ya. 2020 itu kan berarti berapa? 4 ya. Paling gampang apa? 20 ya. 20 kali 101 ya. 20-nya bisa tulisan 4 kali 5 ya. Berarti 4 kali 5 kali 101 berarti ini sama dengan 2 kuadrat kali 5 kali 101. Mari kita buat ini ya. Berarti nanti m plus n itu faktor yang besar, m min n itu faktor yang kecil ya. Sehingga perkaliannya harus jadi 2020. Mari kita tuliskan di sini. 2020 faktornya kalau 1 itu berarti 2020. Berarti ada faktor apa lagi? 2 ya. Berarti ini 1010 ya. Terus ada siapa lagi? 4 ya. Berarti 505 ya. Terus yang selanjutnya 5 ya. Berarti kalau 5 berapa? Berarti 404 ya. Terus bisa berapa lagi? 10 ya. Kalau 10 berarti 202 ya. Terus ada siapa lagi? 20 ya. Kalau 20 berarti 101. Dan tidak ada lagi ya. Kalau kita sudah ketemu soal seperti ini, kita sudah berhasil faktorisasi, maka ambillah yang faktornya sama, yang paritasnya sama. Ya. Artinya apa? Artinya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Berarti kan di sini, ini nggak mungkin ya sama-sama ganjil ya. Yang mungkin cuma sama-sama genap. Berarti yang mungkin adalah ini, terus yang mana lagi? Yang ini. Terus yang mana lagi? Udah nggak ada lagi ya. Berarti kita dapat apa? M plus N-nya itu bisa 2. M min N-nya kalau sudah 2 berarti dia 1010 ya. Atau siapa? Bisa ke 10 ya. 10 dan di sini 200. Sorry. Kebalik ini ya. 202. Ya udah kita ganti aja ini. Berarti ini yang min ya, ini yang plus ya. Kita jumlahkan saja. Kita dapat apa? 2M itu sama dengan 1012 ya. Nah, yang di sini sama dengan berapa? 212. Berarti M-nya kalau yang ini berarti 506 ya. Kalau yang ini 106 ya. Ya. Dari sini ya udah kita dapat berarti N-nya berapa? Ini 504 ya. Kalau yang ini
berapa? 96 ya. Jadi semua nilai N yang mungkin adalah siapa? Oke, 504 dan 96 ya. Oke, jadi ini jawabannya. Udah kan? Oke. Mari kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ke sifat-sifat pentingnya dari keterbahagiaan. Oke, jadi ada 3 sifat penting ya yang perlu kita perhatikan ya dalam keterbahagiaan. Oke, apa itu? Jadi apa? Diberikan bilangan bulat A, B, dan C ya. Maka yang pertama apa? Jika A membagi B dan B membagi C, maka bisa dipastikan A membagi C ya. Yang kedua apa? Jika A membagi B, A membagi C, maka A membagi B kali apapun tambah C kali apapun ya. Dimana apapunnya tadi harus bulat ya, pokoknya bulat ya. B kali bulat tambah C kali bulat. Oke, yang ketiga apa? Jika A dan C asli ya, dan A membagi C, maka bisa saya pastikan A-nya kurang dari sama dengan C. Oke, jadi 3 ini adalah 3 sifat penting ya, yang biasanya digunakan untuk memecahkan masalah keterbahagiaan. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, ini contohnya ya. Kita tahu 3 itu membagi 6 ya. Terus 6 itu membagi 12. Maka kata ini poin yang pertama tadi bisa kita pastikan, nggak usah dicek lagi, pasti 3-nya membagi 12. Yang kedua 4 membagi 20, 4 membagi 8. Terus 4 membagi 12. Maka bisa saya pastikan 4 itu membagi 24 karena 24 itu bisa dituliskan 8 kali bulat tambah 12 kali bulat, yaitu yang di sini 0 ya, yang di sini 2. Yang ketiga, 3 dan 9 itu bilangan asli ya. Dan 3 membagi 9. Maka bisa saya pastikan 3 kurang dari 9 ya. Sebenarnya kan kurang dari sama dengan ya. Oke. Tapi nggak mungkin sama dengan toh. Oke. Jadi kira-kira itu ya maksud dari teorema 121 ya. Oke, gampang ya. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, ini yang ketiga ya. Oke, misal kita tentukan ya. Kita punya soal tentukan semua bilangan asli N ya. Sehingga N kuadrat min N tambah 1 itu membagi misalnya N pangkat 8, N pangkat 9 ya. Oke, kita dulu. N pangkat 9 tambah 8 misalnya. Oke. Kita jawab. Oke, perhatikan. Ya, berarti ini kan bisa kita tuliskan min kan. N pangkat 9 tambah 8 ya. Per N kuadrat min N plus 1. Oke. Berarti kita bisa pakai teknik yang pertama tadi ya. Kita bisa pakai teknik yang pertama tadi. Munculkan yang bawah munculkan penyebut di pembilang ya. Oke. Kita bisa ini ya. Munculkan pembilang ya. Penyebut pembilang terus. Penyebut ya di pembilang. Oke, tapi kali ini kita nggak akan pakai ini ya. Kita akan memanfaatkan teorema yang tadi ya. Oke, yang pertama perhatikan bahwa kita punya N pangkat 3 plus 1 ya. Itu bisa kita tuliskan menjadi apa? N kuadrat min N tambah 1 ya kalikan N plus 1 ya. Wah, ini udah terkenal ya. Ini aljabar kelas 2 ada ya. Kelas 2 SMP ya. Artinya dari sini kita simpulkan apa? Kita simpulkan N kuadrat min N tambah 1 itu pasti membagi N pangkat 3 plus 1. Ini yang pertama ya. Oke. Yang kedua, kita punya apa? N pangkat 3 tambah 1 ya. Itu membagi N pangkat 9 tambah 1 ya. Jadi ingat kembali bahwa A plus B ya, itu pasti membagi
A pangkat K tambah B pangkat K ya. Dimana K-nya apa? Bisa dituliskan ini ya. 2N min 1 ya. N-nya asli ya. Oke, biasanya ini dibuktikan di ini ya, induksi kelas 10 ya. Oke, jadi artinya apa? A plus B bagi A pangkat K plus B pangkat K ya. Dengan K-nya ini artinya A plus B membagi A pangkat K tambah B pangkat K dengan K-nya ganjil. Oke, jadi dari sini kita punya apa? Oke, berarti dari teorema 1, 2, 1 yang pertama, kita punya apa? Berarti N kuadrat min N plus 1 membagi N pangkat 3 plus 1 ya. Dan N pangkat 3 plus 1 membagi N pangkat 9 plus 1. Maka bisa kita simpulkan apa? N kuadrat, okay. N kuadrat. Oke, kita hapus dulu. N kuadrat min N tambah 1 ya. Pasti membagi N pangkat 9 tambah 1 ya. Oke. Sekarang yang kedua apa? Oke, dari soal kita punya apa? N kuadrat min N plus 1 itu membagi N pangkat 9 plus 8 ya. Dan dari hasil yang tadi ya. Oke. Dan dari ini ya. Kita tuliskan dari bintang gitu ya. Oke. Dari bintang ya. Bintangnya berarti kita tulis ini. Ini bintang ya. Bintang kita peroleh apa? N kuadrat min N plus 1 membagi N pangkat 9 plus 1 ya. Maka kita punya apa? N kuadrat min N plus 1 ya. Itu pasti membagi. Oke, kita tuliskan ini N pangkat 9 tambah 8. Oke. Kita kalikan ini dengan 1 ya. Kan kita boleh milih ya X dan Y-nya ya. Ditambah N pangkat 9 tambah 1 kalikan min 1. Sehingga min 1. Oke, berarti ini sama dengan 7 ya. Artinya N kuadrat min N plus 1 itu harus faktor ya. Faktor dari 7. Maka kita punya apa? N kuadrat min N plus 1 sama dengan negatif 7 ya. Negatif 1 ya. 1 dan 7. Oke. Perhatikan bahwa pasti untuk yang negatif ini gagal ya. Karena saat kita pindahkan ke sini, pasti nanti persamaan kuadratnya non negatif. Berarti yang mungkin adalah yang ini ya. Saat dia 1 sama saat dia 7. Oke, berarti kita saat dia 1, kita punya apa? Jadi yang ini kita punya apa ini? Berarti N kuadrat min N sama dengan 0 ya. Atau yang kedua apa? N kuadrat min N min 6 sama dengan 0. Oke. Di sini kita dapat apa? N-nya 1 ya. Karena kita mau yang asli itu. Yang ini kita dapat apa? N-nya 3 ya. Jadi semua bilangan asli N yang memenuhi soal adalah N-nya 1 ya. Dan N-nya 3. Oke. Kita selesai. Oke, gampang kan? Oke. Dan terakhir kita punya latihan di sini. Silakan dicoba ya. Oke, silakan kalian pause, kalian coba ya. Oke. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Oke. Kalau belum paham silakan diulangi lagi, dan seterusnya. Jadi harus gigih ya. Oke. Selamat belajar dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.